pengertian break-even point. Nah, break-even point merupakan suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasionalnya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu, keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan yang hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Analisis break-even memberikan informasi tentang berapa jumlah volume penjualan atau pendapatan minimum agar perusahaan tidak menderita kerugian. Jika angka impas dihubungkan dengan angka pendapatan penjualan tertentu, maka akan memperoleh informasi tentang berapa volume penjualan atau pendapatan tertentu boleh turun agar perusahaan tidak menderita kerugian. Selisih antar volume penjualan atau pendapatan tentu dalam volume penjualan pada keadaan break even merupakan angka marginal safety. Faktor yang mempengaruhi break even point atau BEP. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi atau penjualan berubah. Semakin tinggi biaya tetap, semakin banyak unit yang perlu dijual untuk menutupi biaya tersebut dan mencapai titik impas. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan volume produksi atau penjualan. Semakin rendah biaya variabel per unit, semakin cepat perusahaan mencapai titik impas karena kontribusi margin yang lebih tinggi dari setiap unit produk. Yang ketiga, harga jual atau selling price. Harga jual adalah harga yang ditetapkan oleh perusahaan untuk menjual produk atau jasa kepada konsumen. Semakin tinggi harga jual per unit, semakin sedikit unit yang perlu dijual untuk mencapai titik impas. Sebaliknya, harga jual yang lebih rendah akan memerlukan penjualan yang lebih besar untuk mencapai titik impas. Yang keempat, margin kontribusi atau contribution margin. Margin kontribusi adalah selisih antara harga jual dan biaya variabel per unit produk atau jasa. Margin kontribusi digunakan untuk menutupi biaya tetap dan memberikan keuntungan pada perusahaan. Yang kelima, ada perubahan dalam biaya. Perubahan dalam biaya, baik biaya variabel maupun biaya tetap, dapat mempengaruhi titik impas. Kenaikan biaya akan memerlukan penjualan lebih banyak unit untuk mencapai titik impas, sementara penurunan biaya dapat mempercepat pencapaian titik impas. Yang keenam, ada mix produk. Jika perusahaan memiliki beberapa produk dengan kontribusi margin yang berbeda, mix produk tersebut akan mempengaruhi titik impas. Produk dengan kontribusi margin yang lebih tinggi akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian titik impas. Yang keenam, ada pasar dan permintaan. Tingkat permintaan pasar yang mempengaruhi titik impas. Jika permintaan produk tinggi, perusahaan mungkin lebih cepat mencapai titik impas. Sebaliknya, jika permintaan rendah, perusahaan mungkin memerlukan penjualan yang lebih banyak untuk mencapai titik impas. Kemudian yang ke-8, teknologi dan efisiensi. Kemajuan teknologi dan peningkatan efisiensi produksi dapat mengurangi biaya variabel per unit, mempercepat pencapaian titik impas, dan meningkatkan potensi keuntungan. Dan yang terakhir, ada perubahan pajak dan regulasi. Perubahan dalam pajak atau regulasi yang mempengaruhi biaya atau harga jual produk juga dapat mempengaruhi titik impas. Selanjutnya, analisis break-even point dengan pendekatan kontribusi margin. Secara umum, margin kontribusi merupakan sebuah pendapatan bersih yang mana telah didapatkan dari hasil penjualan pada tiap-tiap unit produk setelah melewati proses pengurangan biaya-biaya dalam variabel. Kontribusi margin atau margin kontribusi merupakan konsep yang berkaitan erat dengan analisis titik impas. Kontribusi margin adalah
selisih antara pendapatan penjualan dan biaya variabel atau biaya yang berubah seiring dengan perubahan dalam volume produksi atau penjualan. Dalam konteks analisis titik impas, kontribusi margin merujuk pada berapa banyak setiap unit produk yang berkontribusi terhadap menutupi biaya tetap atau biaya yang tidak berubah dengan perubahan volume produksi atau penjualan dan pada akhirnya mencapai titik impas. Untuk rumus yang paling sederhana dari margin kontribusi yaitu kontribusi margin per unit sama dengan harga jual per unit kurang biaya variabel per unit. Keterangannya, harga jual per unit sama dengan harga penjualan satu unit produk. Biaya variabel per unit sama dengan biaya variabel yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit produk. Kontribusi margin juga dapat dihitung dalam bentuk total dengan menggunakan rumus kontribusi margin total sama dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit yang dijual. Dalam analisis titik impas, kontribusi margin digunakan untuk menghitung berapa banyak produk yang perlu dijual agar perusahaan mencapai titik impas. Dengan membagi total biaya tetap dengan kontribusi margin per unit, perusahaan dapat menentukan berapa banyak unit yang harus terjual untuk menutupi semua biaya tetap dan tidak mengalami keuntungan atau kerugian. Dengan kata lain, kontribusi margin membantu manajemen memahami sejauh mana setiap unit produk berkontribusi terhadap mencapai titik impas dan menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi kontribusi margin per unit, semakin sedikit unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas, atau sebaliknya. Semakin rendah kontribusi margin, semakin banyak unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Nah, kita masuk ke contoh perhitungan margin kontribusi perusahaan. Di sini ada perusahaan Airbands yang merupakan perusahaan yang memproduksi dan menjual sepatu olahraga. Nah, adapun biaya-biaya untuk memproduksi sepatu ini ialah yang pertama ada harga jual per sepatu sebesar $50. Yang kedua ada biaya variabel per sepatu sebesar $30. Di sini sudah termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja produksi, dan lain-lain. Yang ketiga ada biaya tetap bulanan sebesar $10.000. Di sini sudah termasuk sewa pabrik, gaji tetap, dan lain-lain. Nah, untuk menghitung margin kontribusi dari perusahaan, kita perlu menghitung kontribusi margin per sepatu. Kontribusi margin per sepatu sama dengan harga jual per sepatu dikurangi biaya variabel per sepatu. Nah, kontribusi margin per sepatu dari perusahaan Airbands sebesar $50 dikurangi $30 sama dengan $20. Nah, sekarang kita dapat menggunakan keuntungan per sepatu ini untuk menghitung berapa banyak sepatu yang harus dijual agar perusahaan mencapai titik impas atau BEP. Dengan kata lain, berapa banyak sepatu yang perlu dijual agar keuntungan total cukup untuk menutupi biaya tetap bulanan. Nah, setelah menghitung kontribusi margin per sepatu, kita dapat menghitung BEP atau titik impas dari sepatu yang dijual oleh perusahaan Airbands ini. Nah, untuk mencapai titik impas, kita perlu menghitung berapa banyak sepatu yang perlu dijual. Ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu BEP atau break even point dalam unit sama dengan total biaya tetap bulanan dibahagi kontribusi margin per unit. Nah, BEP sama dengan $10.000 dibahagi $20 sama dengan 500 unit. Bagian ketiga yaitu kita menghitung kontribusi margin total dengan rumus harga jual per sepatu dikurangi biaya variabel per sepatu dikali jumlah unit yang dijual. Nah, kontribusi margin total sebesar $50 dikurangi $30 dikali 500 sama dengan $10.000. Nah, jadi perusahaan Airbands mencapai titik impas, yaitu tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Dalam 1 bulan, mereka perlu menjual setidaknya 500 sepatu olahraga.
Jika mereka berhasil menjual lebih dari 500 sepatu dalam 1 bulan, maka mereka akan menghasilkan keuntungan. Semakin banyak sepatu yang terjual, semakin besar keuntungannya. Penting untuk diingat bahwa faktor-faktor seperti persaingan, strategi pemasaran, dan permintaan pasar juga akan mempengaruhi hasil keuntungan sebenarnya. Kesimpulan dari materi yang kami paparkan yaitu analisis break-even point atau BEP membantu perusahaan menentukan jumlah minimum volume penjualan atau pendapatan yang diperlukan agar tidak mengalami kerugian. Dalam analisis BEP dengan pendekatan margin kontribusi, kontribusi margin per unit produk atau jasa adalah faktor kunci yang digunakan untuk menghitung berapa banyak unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Kontribusi margin adalah selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit. Semakin tinggi kontribusi margin per unit, semakin sedikit unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Faktor-faktor yang mempengaruhi BEP meliputi biaya tetap, biaya variabel, harga jual, perubahan biaya, mix produk, permintaan pasar, teknologi, dan perubahan regulasi. Struktur biaya atau proporsi biaya tetap dan variabel, dan tingkat operating leverage atau tingkat biaya tetap dalam struktur biaya juga memainkan peran penting dalam memahami titik impas dan potensi keuntungan.